Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Berdiri bengong di depan rak supermarket, pusing lihat begitu banyak merek sampai nggak tahu mau ambil yang mana. Atau mungkin udah 1 jam lebih scrolling di layanan streaming, ujung-ujungnya malah nggak nonton apa-apa, langsung tidur aja. Kalau Anda pernah ngalamin itu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini bukan berarti Anda orangnya pelin-pelan, tapi ini adalah gejala dari sebuah fenomena psikologis yang nyata banget di zaman kita sekarang. Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Pertama, kita bakal bongkar dulu akar masalahnya, yaitu paradoks pilihan berlebih. Habis itu, kita akan coba ngintip sedikit ke dalam kepala kita, buat lihat apa sih yang sebetulnya terjadi sama otak waktu lagi ngeheng. Terus, kita juga akan mengungkap 2 musuh yang bikin semuanya makin parah. Jebakan dari dalam diri kita sendiri, dan mesin manipulasi dari luar. Nah, dan yang paling penting, di bagian akhir, kita akan belajar gimana caranya merebut kembali kendali dan ketenangan pikiran kita. Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian 1, akar masalahnya. Ironis banget ya, janji kebebasan lewat pilihan yang tanpa batas, malah jadi bumerang buat kita. Bukannya merasa merdeka, kita malah jadi ngerasa tertekan, cemas, dan seringnya nggak puas sama pilihan yang udah kita ambil. Nah, inilah inti dari apa yang disebut psikolog Barry Schwartz sebagai paradoks pilihan. Jadi apa sih sebenarnya beban pilihan berlebih atau choice overload itu? Gini deh cara gampangnya. Coba bayangin otak Anda itu kayak komputer yang RAM-nya terbatas. Kalau Anda buka kebanyakan program sekaligus, komputernya pasti jadi lemot kan? Dan akhirnya macet. Nah, persis itulah yang terjadi sama otak kita waktu diserbu sama terlalu banyak pilihan. Ini bukan artinya Anda lemah atau nggak bisa bikin keputusan ya. Ini murni karena batasan hardware otak kita. Dan dunia modern ini terus-terusan maksa RAM otak kita buat kerja lembur di luar kapasitasnya. Dan slide ini nunjukin dengan jelas penderitaannya. Jadi, bahkan sebelum keputusan dibuat, kita tuh udah cemas duluan. Takut banget salah pilih, seolah-olah ini keputusan hidup mati. Lalu, bahkan setelah kita akhirnya berhasil milih satu, bukannya lega, yang ada malah rasa puasnya kurang. Kita jadi dihantui sama pertanyaan, coba tadi pilih yang lain ya. Gimana kalau saya pilih merek yang satu lagi? Gimana kalau saya ambil jurusan yang beda? Jadi, setiap pilihan yang kita ambil itu seolah-olah membawa hantu dari semua pilihan lain yang nggak kita ambil. Nah, ini dia puncaknya. Hasil akhir yang paling sering terjadi. Waktu kita terlalu sibuk nimbang-nimbang semua plus minus dari setiap pilihan yang ada, ujung-ujungnya kita malah nggak milih apa-apa. Inilah yang namanya kelumpuhan analisis. Kita jadi terjebak di dalam pikiran kita sendiri. Ibarat mobil yang bannya muter-muter di lumpur, tapi nggak maju-maju. Ini sebenarnya adalah cara otak kita buat melindungi diri dari stres, yaitu dengan cara shutdown, nggak memutuskan sama sekali. Sekarang, yuk kita bedah dari sisi ilmiahnya. Karena ternyata perasaan kewalahan ini tuh bukan cuma perasaan doang loh. Ada alasan biologis yang sangat nyata kenapa otak kita sampai kewalahan ngadepin banjir pilihan di zaman sekarang ini. Konsep kuncinya itu adalah kelelahan dalam memutuskan atau decision fatigue. Gini, anggap aja kemampuan Anda buat ngambil keputusan itu kayak otot. Setiap kali Anda mutusin sesuatu, sekecil apapun itu, dari milih baju pagi-pagi, balesin puluhan email, sampai bikin keputusan bisnis yang besar, itu sama aja Anda lagi ngangkat beban mental. Makin banyak keputusan yang Anda buat, otot itu ya makin capek. Hasilnya, di akhir hari kualitas keputusan kita anjlok, dan kita jadi cenderung milih jalan yang paling gampang, bukan yang paling baik. Dan ini dia angka ajaib yang jadi bukti batasan kita. 7 plus atau minus 2. Jadi, penelitian psikologi klasik nunjukin kalau otak kita itu cuma bisa secara aktif memproses sekitar 5-9 informasi aja dalam satu waktu. Nah, sekarang coba bayangin deh, waktu Anda dihadapin sama 50 pilihan film atau 200 jenis produk di toko online. Anda itu secara harfiah lagi minta otak Anda untuk melakukan hal yang mustahil. Ya, nggak heran kalau hasilnya error yang kita rasain sebagai stres, bingung, dan frustrasi. Oke, selain batasan biologis otak kita, ada juga jebakan psikologis yang kita ciptakan sendiri. Ini tuh kayak penjara yang nggak kelihatan, yang dibangun sama pikiran kita sendiri, yang seringnya tanpa sadar maksa kita buat terus bertahan di keputusan yang sebenarnya udah nggak baik lagi buat kita. Jebakan ini namanya kekeliruan biaya terbenam atau sunk cost fallacy. Ini adalah kondisi di mana kita membuat keputusan berdasarkan masa lalu, bukan masa depan. Coba bayangin, Anda lagi nyetir mobil.
Harusnya kan Anda lihat ke depan lewat kaca depan ya. Tapi karena jebakan ini, Anda malah terus-terusan lihat ke belakang lewat kaca spion. Anda terus investasi, entah itu waktu, uang, atau emosi, ke sesuatu hanya karena Anda sudah terlanjur banyak berinvestasi, bukan karena itu bakal menguntungkan ke depannya. Kutipan dari ekonom pemenang Nobel, Richard Thaler, ini bener-bener kena banget. Intinya gini, otak kita itu benci banget sama perasaan rugi atau sia-sia. Rasa sakit karena merasa udah buang-buang investasi di masa lalu itu seringkali lebih kuat daripada logika. Jadi ya kita terusin aja hal yang salah, cuma buat ngehindarin rasa sakit karena harus ngakuin kalau investasi awal kita itu sebuah kerugian. Dan kita bisa lihat jebakan ini di mana-mana loh. Maksa diri nonton film yang ngebosenin sampai habis cuma karena udah bayar tiket, terus-terusan modalin proyek bisnis yang jelas-jelas udah gagal, atau yang paling sering, bertahan di hubungan yang udah nggak sehat lagi dengan alasan, sayang kan udah bertahun-tahun bareng. Nah, di semua kasus ini, kita ngebiarin masa lalu yang udah nggak bisa diubah buat nyandera keputusan kita di masa sekarang dan masa depan. Dan sekarang kita sampai di bagian yang agak sedikit menyeramkan. Gimana kalau rasa kewalahan yang kita alami ini ternyata bukan sebuah kebetulan? Gimana kalau ada pihak-pihak yang secara aktif dan sengaja manfaatin kelelahan mental kita? Seringkali, kondisi ini memang sengaja diciptakan dan dieksploitasi demi keuntungan mereka. Ini ide yang kuat banget. Di dunia marketing dan persuasi, membuat Anda kewalahan itu seringkali jadi langkah pertama. Tujuannya, ya buat bikin Anda lebih gampang dipengaruhi dan dimanipulasi. Soalnya, waktu otak kita udah capek, pertahanan rasional kita itu runtuh. Dan kita secara otomatis bakal nyari jalan pintas yang paling gampang. Nah, ini salah satu contoh dari arsitektur pilihan, yaitu cara sebuah lingkungan keputusan didesain untuk dorong kita ke arah tertentu. Taktik kayak penawaran terbatas atau stok tinggal 2, itu adalah senjata yang paling ampuh waktu otak kita udah capek. Taktik-taktik ini sengaja dirancang buat nge-bypass logika kita dan langsung neken tombol panik. Dalam mode panik, kita cenderung bertindak cepat dan impulsif, bukan mikir rasional lagi. Sistem ini secara cerdas manfaatin jalan pintas mental atau heuristik yang kita pakai waktu lagi capek. Contohnya nih, waktu kita lihat label bestseller atau terlaris, otak kita langsung mikir, oh banyak yang beli berarti ini bagus. Itu namanya bukti sosial. Atau waktu kita lihat rekomendasi dari seorang ahli, kita jadi cenderung langsung percaya aja tanpa mikir kritis. Itu bias otoritas. Mereka nggak maksa kita, tapi mereka nyusun panggungnya sedemikian rupa supaya kita secara alami jalan ke arah yang mereka mau. Oke, setelah kita paham semua masalahnya, sekarang waktunya buat bagian yang paling penting, solusinya. Karena kita bisa dan harus melawan balik. Bagian terakhir ini adalah tentang strategi-strategi praktis untuk merebut kembali kendali atas pikiran kita dan menemukan kembali kejernihan. Perubahan mindset yang paling dasar dan paling kuat itu ada di sini. Berubahlah dari seorang maximizer menjadi seorang satisfizer. Seorang maximizer itu adalah orang yang terobsesi nyari pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Ini justru malah menjerumuskan mereka ke stres dan penyesalan tanpa akhir. Sebaliknya, seorang satisfizer itu nyari pilihan yang cukup baik, yang penting memenuhi kriteria mereka, dan setelah itu mereka move on. Ini bukan tentang jadi biasa-biasa aja ya, tapi ini adalah strategi jenius buat mengalokasikan energi mental kita yang terbatas cuma untuk hal-hal yang beneran penting. Nah, untuk keputusan-keputusan besar yang rasanya berat banget, coba deh pakai kerangka 531 ini. Caranya gampang. Langkah pertama, dari puluhan pilihan yang ada, paksa diri Anda untuk milih cuma 5 kandidat teratas. Langkah kedua, dari 5 itu, saring lagi jadi 3 finalis berdasarkan kriteria yang paling penting buat Anda. Dan terakhir, dari 3 itu, buatlah satu keputusan final dan berkomitmen sama keputusan itu. Metode ini ngasih struktur yang jelas dan secara ajaib bisa ngurangin beban di pikiran Anda. Ini ada beberapa strategi praktis lainnya. Coba deh praktikkan minimalisme. Dengan punya lebih sedikit barang, Anda secara otomatis ngurangin jumlah keputusan yang harus dibuat tiap hari. Atau terapkan prakomitmen. Misalnya, putusin menu makan atau baju kerja buat seminggu ke depan di hari Minggu pas pikiran masih segar. Ini bakal ngirit otot keputusan Anda untuk hari-hari sibuk. Kasih batas waktu untuk setiap keputusan. Dan yang terpenting, setelah Anda memutuskan, belalah keputusan itu. Jangan biarkan penyesalan nyelip masuk.
Jadi, pada akhirnya, kuncinya itu bukan menolak semua pilihan, tapi menjadi lebih bijak dalam memilih pertempuran kita. Karena kebebasan sejati itu bukan berarti punya pilihan yang tak terbatas. Kebebasan sejati adalah punya pikiran yang jernih dan energi yang cukup untuk fokus pada pilihan-pilihan yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, pilihan apa, sekecil apapun, yang akan Anda sederhanakan hari ini? Terima kasih sudah menyimak.